Allah masih memberi kesempatan hidup kepada kita saat ini, berarti Allah masih sayang kepada kita, ayuhal muslimun. Walaupun beberapa pekan yang lalu Cirebon dilanda banjir bandang. Ada yang bertanya, Ustaz, apakah itu merupakan hukuman dari Allah kepada masyarakat Cirebon? Saya katakan betul. Itu adalah hukuman dari Allah. Itu adalah azab dari Allah. Akan tetapi ingat, ketika Allah menghukum manusia, bukan berarti Allah benci kepadanya. Ketika Allah mengazab orang-orang Cirebon, bukan berarti Allah benci kepada kita semua. Sebagaimana ketika seorang guru menghukum muridnya, bukan berarti ia benci kepadanya. Sebagaimana orang tua yang menghukum anaknya, bukan berarti karena ia benci kepadanya. Justru seringkali orang tua menghukum anaknya, seorang guru menghukum muridnya, hakikatnya itu merupakan wujud sayang mereka kepadanya, agar mereka tidak lagi melakukan kesalahan, agar kemudian mereka tidak mengulangi kekeliruan, sehingga mereka harus diingatkan dengan cara diberi hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulih. Shadaqan nabiyyu ala hadithi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merupakan sebuah karunia yang sangat besar apabila hingga saat ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allahu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa berusaha menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yang benar-benar tunduk dan patuh dengan semua apa yang sudah disyariatkan olehnya. Oleh karena itu, melalui mimbar Jumat yang mulia ini pula, khatib mengingatkan dan mengajak saudara-saudara sekalian yang apabila sampai saat ini masih ada yang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, yang apabila sampai saat ini masih banyak yang disibukkan dengan aktivitas pekerjaan, maka bersegeralah menuju masjid-masjid Allah, laksanakan ibadah salat Jumat berjamaah karena azan Jumat sudah berkumandang di mana-mana. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila telah dikumandangkan azan Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah, laksanakan ibadah salat Jumat berjamaah, tinggalkanlah semua aktivitas jual beli, tinggalkanlah semua aktivitas duniawi. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sebab yang demikian itu adalah baik bagimu apabila engkau mengetahui. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kebanyakan manusia yang menyangka manakala Allah mengkaruniakan rizki yang berlimpah kepadanya bahwa Allah sedang memuliakannya. Begitupun sebaliknya, kebanyakan manusia manakala Allah tidak memberikan rizki yang sesuai dengan apa yang diinginkannya, maka berarti Allah sedang menghinakannya. Inilah yang lebih dari 14 abad yang lalu pernah disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu kemudian tertuang di dalam Quran surah Al-Fajr,
Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia, manakala Allah mengkaruniakan nikmat kepadanya berupa rizki yang melimpah, fa yaqulu rabbi akraman, maka ia mengatakan Tuhan sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Akan tetapi manakala kemudian Allah menghambat rizkinya, Allah menahan nikmat kepadanya, fayaqulu rabbi akraman. Ia mengatakan fayaqulu rabbi ahanan. Tuhan sedang menghinakanku. Kemudian Allah mengatakan kalla, tidak. Bala tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya orang yang dikaruniakan rezeki yang melimpah oleh Allah bukan berarti Allah sedang memuliakannya. Begitupun sebaliknya, seseorang yang tidak mendapatkan rezeki yang banyak bukan berarti Allah sedang menghinakannya. Sebab apa? Sebab andai kata orang diberikan rezeki berarti Allah sedang mengangkat derajatnya, Allah sedang memuliakan dirinya, maka niscaya dahulu seharusnya Fir'aun itulah yang menjadi manusia yang mulia dibandingkan Musa alaihissalatu wassalam. Seharusnya Qarunlah yang menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah. Seharusnya Hamanlah yang dikarunia kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Fir'aun, Qarun, Haman, mereka itulah orang-orang yang berkuasa dan orang-orang yang mempunyai kekayaan yang melimpah di masanya. Akan tetapi tidak, saudara. Fir'aun berkuasa, akan tetapi Allah tetap menghinakannya. Qarun kaya raya, akan tetapi Allah tetap menghinakannya. Haman menjadi intelektual yang nomor wahid di masanya, akan tetapi Allah tetap menghinakannya. Kenapa? Karena mereka kaya, akan tetapi kekayaannya tidak digunakan untuk menolong agama Allah. Fir'aun berkuasa, akan tetapi kekuasaannya tidak digunakan untuk menolong agama Allah. Haman mempunyai kecerdasan yang hebat, akan tetapi kecerdasannya tidak digunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya mereka sekalipun berkuasa, mereka sekalipun kaya raya, mereka sekalipun mempunyai intelektualitas yang tinggi, mereka tetap menjadi manusia-manusia yang durjana, yang ila yaumil qiyamah Allah melaknatnya. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, itulah yang kemudian menjadi prinsip di dalam Islam. Maka siapapun di antara kita, bagaimanapun kondisi ekonomi kita, bagaimanapun status sosial kita, maka semuanya tidak akan menjadi hambatan bagi kita untuk menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah. Selama kita berusaha menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tunduk dan patuh dengan syariat-syariat Allah, melakukan segala apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah akan mengangkat derajat kita. Maka di sini ada pedagang, ada pimpinan perusahaan, ada karyawan, ada pegawai, ada ojol, ada mamang cilok, ada mamang beca, ada supir angkot dan lain sebagainya. Jadilah kalian semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dengan begitu mungkin engkau bukan siapa-siapa di dunia ini, akan tapi yakinlah Allah akan mengangkat derajatmu. Mungkin engkau bukan siapa-siapa, bahkan banyak orang yang memandang sebelah mata di dunia, tapi kelak di yaumil qiyamah engkau akan berbaris di belakang barisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhal muslimun al mu'minun rahimakumullah. Begitupun barangkali di antara kita saat ini ada yang menjadi orang yang kaya, menjadi pimpinan perusahaan, menjadi pengusaha besar,
menjadi pimpinan satu daerah, bahkan pemerintah pusat. Maka jangan sombong dengan apa yang dipunya. Sebab harta benda yang engkau punya tidak akan menjadikan engkau mulia manakala engkau tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berulang kali mengisahkan tentang Fir'aun, mengisahkan tentang Musa, mengisahkan tentang para nabi, para rasul di dalam kitab sucinya. Tujuannya tidak lain tidak bukan agar kemudian itu dijadikan pelajaran bagi kita, orang-orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab Allah. Maka itulah sebabnya dahulu kenapa ketika Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha, banyak riwayat yang mutawatir yang menjelaskan bahwasanya pada saat itu Rasulullah dipertemukan dengan para nabi, dipertemukan dengan para rasul. Tujuannya apa Allah mempertemukan Nabi Allah Muhammad dengan mereka? Tidak lain tidak bukan Rasulullah sedang diberikan motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara implisit Allah sedang mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, apabila engkau saat ini sedang berusaha menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh, menjadi penyebar kebenaran, engkau akan merasakan hal yang sama sebagaimana apa yang dirasakan oleh para nabi, para rasul sebelummu. Engkau mendapat banyak penentangan, mendapat banyak kecaman, mendapat banyak intimidasi. Ingat, hai Muhammad, bukan hanya engkau yang merasakannya, akan tetapi nabi-nabi terdahulu pun mereka sama, mereka merasakan sebagaimana apa yang kau rasakan. Dari situlah kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbesar hati dan kemudian semakin termotivasi untuk melanjutkan dakwahnya menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila Rasulullah diberikan pelajaran dari kisah nabi-nabi sebelumnya, terlebih lagi kita, maka sudah sepatutnya kita belajar dari Rasulullah Muhammad SAW dan belajar dari para nabi, para rasul sebelumnya, bahwa mereka walaupun oleh manusia banyak yang mencaci maki, banyak yang menghina, banyak yang membuli, akan tetapi bulian manusia tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang yang hina. Tetap mereka menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang tulus ikhlas berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal muslimun al mu'minun rahimakumullah. Di sini juga ada pelajar, mungkin juga banyak mahasiswa. Jadilah kalian semua orang-orang yang soleh, yang beriman, bertakwa kepada Allah. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu ayuhal muslimun. Jangan engkau datang ke masjid hanya ketika adzan Jumat sahaja. Akan tetapi selesai Jumatan, masuk berikutnya waktu asar, sholatlah. Masuk waktu maghrib, sholatlah. Masuk waktu isya, sholatlah. Masuk waktu subuh, sholatlah. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya sehari semalam 5 waktu. Jangan sampai kemudian kita berani meninggalkannya. Dengan begitu, maka yakinlah Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan mengangkat makam kita sehingga kita menjadi orang-orang yang layak disebut sebagai hamba Allah. Karena betapa banyak saat ini orang mengaku diri sebagai hamba Allah, akan tetapi Allah belum tentu menganggap dia sebagai hambanya. Banyak orang mengaku sebagai umat Rasulullah, akan tetapi belum tentu Rasulullah menganggap dia sebagai umatnya. Kenapa? Karena ternyata dia masih jauh dari apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena betapa banyak di antara mereka yang mengaku sebagai hamba Allah, akan tetapi tidak mau tunduk dan patuh dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi kesempatan hidup kepada kita saat ini, berarti Allah masih sayang kepada kita ayuhal muslimun. Walaupun beberapa pekan yang lalu Cirebon dilanda banjir bandang. Ada yang bertanya, Ustaz, apakah itu merupakan hukuman dari Allah kepada masyarakat Cirebon? Saya katakan betul.
Itu adalah hukuman dari Allah. Itu adalah azab dari Allah. Akan tetapi ingat, ketika Allah menghukum manusia, bukan berarti Allah benci kepadanya. Ketika Allah mengazab orang-orang Cirwon, bukan berarti Allah benci kepada kita semua. Sebagaimana ketika seorang guru menghukum muridnya, bukan berarti ia benci kepadanya. Sebagaimana orang tua yang menghukum anaknya, bukan berarti karena ia benci kepadanya. Justru seringkali orang tua menghukum anaknya, seorang guru menghukum muridnya, hakikatnya itu merupakan wujud sayang mereka kepadanya. Agar mereka tidak lagi melakukan kesalahan, agar kemudian mereka tidak mengulangi kekeliruan, sehingga mereka harus diingatkan dengan cara diberi hukuman. Begitupun Allah, ayyuhal muslimun al mu'minun rahimakumullah. Allah menimpakan musibah demi musibah kepada bangsa ini. Hakikatnya Allah sayang kepada segenap bangsa Indonesia. Allah masih mengkaruniakan kehidupan kepada kita. Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita. Yang itu artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat kepadanya. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابُ الْأَدْنَى قَبْلَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan kami akan timpakan azab di dunia ini sebelum datangnya azab yang lebih besar lagi. Tujuannya apa Allah memberikan itu? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Faya ayyuhal muslimun al mu'minun rahimakumullah. Jadikanlah khutbah Jumat yang singkat ini sebagai nasihat untuk kita semua. Jangan dianggap sebagai perkara formalitas belaka. Jangan pula dianggap sebagai penggugur kewajiban sholat Jumat sahaja. Jadikanlah ini sebagai nasihat bagi kita semua. Barangkali selama ini kita kering dari nasihat. Kita malas hadir di majlis-majlis ilmu. Kita malas hadir di majlis-majlis zikir. Kita malas berkumpul dengan orang-orang soleh. Maka momentum khutbah Jumat ini sudah sepatutnya dijadikan oleh kita semua sebagai wasilah bagi kita untuk bermuhasabah, mengkoreksi lagi apa yang sudah kita lakukan sebagai hamba Allah atas perintah-perintah yang sudah diberikan olehnya. Sudah totalitaskah kita meninggalkan apa-apa yang sudah diharamkan oleh Allah, padahal itu merupakan sesuatu yang wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Maka barangkali saat ini ada di antara kalian semua yang kecanduan game online, kecanduan judi online, maka berhentilah. Hapus aplikasinya dari handphone kalian. Judi online begitu luar biasa marak di tengah-tengah masyarakat kita. Saudara-saudara kita, anak-anak kecil mereka dihantam dengan game online. Anak-anak remaja dihantam dengan judi online. Dan para orang tua dihantam dengan pinjaman online yang semuanya merupakan sesuatu yang mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberi kalian hidup hingga saat ini. Maka manfaatkanlah itu semua untuk kita kembali ke jalannya. Jangan baru kita kemudian tersadar manakala malaikat maut sudah mencabut nyawa yang ada di dalam raga. Kenapa? Karena ketika itu terjadi maka sudah terlambat bagi kita untuk bertobat kepadanya. Ayuhal muslimun al mu'minun rahimahullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sampaikanlah nasihat dakwah ini kepada sanak famili keluarga semua di rumah, agar kita semua menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين والصلاة والسلام على من نسخ دينه أديان الكفرة الطالحين وعلى آله وأصحابه الذين كانوا بتمسك شريعته الصالحين. أما بعد
فيا أيها المسلمون المؤمنون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وصلوا أيها المسلمون على نبينا الكرام محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات كافة عامة من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها ونخص خاصة على جميع المسلمين والمسلمات في بلدتنا إندونيسيا وجميع المسلمين والمسلمات في فلسطين وجميع المسلمين والمسلمات في سوريا وجميع المسلمين والمسلمات في أويغور زنجان ساينا وجميع المسلمين والمسلمات في كشمير إنديا وجميع المسلمين والمسلمات في روهينيا وجميع المسلمين والمسلمات في مورو فيلبينا وجميع المسلمين والمسلمات في كل مكان وفي كل زمان يا مجيب السائلين. اللهم سلم إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم اخفض إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الظالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود فإن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.